Hari ini masih bersama saya Rizal Wijaya dan kita juga masih berbincang mengenai tema pelarangan iklan, promosi dan sponsor IPS di PP Kesehatan dan tentunya kita hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat masih disiarkan di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua dan di 104,2 MS3 FM Jakarta atau live streaming via website kbr.id. Terima kasih loh, sudah banyak banget yang komen ternyata ya menanyakan terkait tema kita hari ini melalui WhatsApp juga, melalui live chat YouTube, melalui akun sosmed kita juga. Baik, tapi sebelumnya sebelum membacakan beberapa pertanyaan, saya kembali ke Pak Jasra terlebih dahulu ya Pak Jasra. Ini apakah isi dari revisi soal IPS ini dianggap lebih ketat dibandingkan PP 109 yang saat ini berlaku, Pak Jasra? Mungkin bisa dijelaskan soal ini Pak Jasra. Ya, jika kita baca di RPP eh, kesehatan yang terus dibahas ini ya antar kementerian lembaga, memang terkait iklan promosi sponsor itu sudah diatur agak lebih ketat ya jika dibandingkan di PP 109 dan termasuk juga misalnya soal usia tadi ya. Dan kita juga mengusulkan terkait bahwa penjualan rokok tidak batangan lagi karena dengan batangan ini sangat mudah ya dijangkau atau dibeli dengan belanja anak ya misalnya Rp1.000 atau Rp2.000 gitu ya per batang. Hmm. Dan kita juga mengusulkan agar bungkus rokok ini lebih banyak lagi gitu ya sehingga kita ketika dijual itu memang mahal. Dan tentu ini adalah salah satu upaya kita agar menghindari anak tidak mudah mengakses dari rokok itu. Kemudian yang kedua, kita juga melihat di usulan tersebut terkait peringatan bergambar ya Pak Bagus ya, di mana Rizal, kita Rizal. mengusul Iya. ya Mas Rizal, kita mengusulkan dibungkusnya itu kalau bisa 90% gitu ya Hmm. sehingga gambar yang ada ini tentu ada setidaknya ada ketakutan bagi Oke. anak ya dengan gambar-gambar ya misalnya lehernya bolong, Nah, kemudian giginya rusak dan seterusnya dan kalau sekarang tenggorokan dan berapa persen ya seterusnya. Pak ya? 60%. Kalau sekarang itu 40% ya Oh, Pak Bagus ya, empat puluh kalau nggak persen. salah saya. Dan itu pun ditutup oleh pita cukainya gitu ya. Jadi ya nggak kelihatan sebetulnya. Yang kelihatan ya cuman bungkus yang sangat menarik sekali gitu ya. Dan Lebih itu dominan ya. lebih dominan kemudian dan ini juga mengundang ya bagi anak untuk ingin tahu. Belum lagi kita bicara rokok elektronik yang inovasinya sangat luar biasa hari ini. Kebetulan saya kemarin seminggu yang lalu melakukan pengawasan di Buleleng Bali Hmm. terkait kawasan tanpa rokok. Kita menemukan misalnya ada sekolah melakukan razia di tas anak gitu ya. Mereka juga menemukan rokok elektronik itu gitu ya. Dan ini tentu perlu kita antisipasi juga gitu agar guru juga mengenal inovasi-inovasi rokok ini, rokok elektronik ini. Jangan sampai nanti disangkanya itu flash disk gitu ya. Padahal itu adalah cairan dari rokok elektronik itu sendiri gitu ya. Jadi ini memang tidak mudah ya, apalagi Buleleng sudah misalnya memiliki Perda kawasan tanpa rokok tahun 2015, kemudian Provinsi Bali secara menyeluruhnya Perdanya itu 2011. Tapi apa yang disampaikan oleh suara anak kita, jika kita gali dari 300 lebih suara anak di Indonesia yang kita himpun dalam Kongres Anak Indonesia, yang dicatat oleh teman-teman Lentera Anak, itu mereka menginginkan agar anak bisa terhindar dari IPS ini gitu ya. Hmm. Dan termasuk juga yang bagi korban dipastikan rehabnya harus tuntas. Jangan sampai misalnya kita lihat kasus DKI Jakarta. Ketika anak merokok kemudian KJP-nya dicabut gitu ya. Hmm. Padahal itu kan tidak menyelesaikan problem sesungguhnya. Justru ketika kartu Jakarta Pintarnya itu dicabut, maka dia berujung kepada misalnya putus sekolah
kemudian problem-problem lainnya akan berdampak fatal daripada apa yang dilakukan gitu ya. Risikonya lebih berat ya Pak ya. Eh, jadi tidak melihat problem hulunya gitu ya, Hmm. di mana misalnya anak masih mudah mengakses rokok, anak masih bisa membeli rokok, anak terpapar di mana-mana, baik dunia nyata maupun dunia maya terkait iklan promosi dan sponsor. Ya tentu tidak adil berikan hukuman kepada anak, katakan dalam bentuk pencabutan KJP itu, gitu Mas Rizal. Baik. Ya, dan sebelum kita lanjutkan kembali ke Pak Tubagus, saya sudah terhubung dengan salah satu penelpon jauh dari Jayapura, ada Bapak Victor. Selamat pagi Pak Victor. Iya, selamat pagi. Silakan Pak Victor. Iya, saya tertarik sekali dengan perbincangan pagi ini ya. Ya, kalau kita lihat fenomena yang terjadi di kalangan anak-anak tentang rokok atau melalui IPS tadi, ada banyak hal yang perlu dilihat juga ya. Karena saya lihat juga pemerintah sendiri juga tidak tegas. Ada banyak yang mau ditakut-takutin dengan gambar dan lain sebagainya, mau ditutup iklan yang di mana-mana pun, yang dengan keadaan sekarang itu tidak terlalu berpengaruh untuk kelihatannya, karena kecenderungan anak untuk merokok itu kan bukan hanya pengaruh dari itu saja, saya pikir. Jadi memang karena memang produk itu ada dan rasa coba-coba anak sendiri juga, saya pikir lebih ke pengen tahu lagi dengan itu. Jadi Penasaran gitu memang ya. pemerintah juga, ya, jadi persoalan juga pemerintah juga masih menginginkan cukai dari rokok itu sendiri. Jadi kalau mau dipikir, ada dari berapa tahun lalu saya pikir barang ini juga tidak terselesaikan dan belum ada solusi yang tepat sih. Oke. Kalau memang pemerintah tegas, sebetulnya memang resikonya besar, akan terjadi pengangguran dan lain sebagainya. Kalau menurut Pak Karena Victor, itu juga, solusinya apa nih yang paling jitu nih? Kalau ada kalau usulan nggak Pak saya Victor? solusi sedikit ekstrim juga, tutup saja pabrik rokok. Oke. Kalau memang pemerintah mau tegas, ya memang ekstrim, tapi mau bagaimana? Baik. Karena tidak ada yang bisa menakut-nakuti keberadaan ini untuk anak tidak Oke. merokok. Mungkin Terima itu saja. kasih Pak Terima Victor kasih. di Jayapura, Ya. dan langsung ditanggapi. Silakan mungkin Pak Tubagus atau Pak Jasra dulu nih, silakan. Ya, saya boleh ya. Boleh Pak Tubagus. Oke. Terima kasih Pak Victor. Saya kira concern Pak Victor itu menjadi gambaran umum dari masyarakat kita yang memang prihatin terkait dengan prevalensi perokok anak naik dan seterusnya. Dan saya kira saya menggarisbawahi yang disampaikan Pak Victor adalah pemerintah harus konsisten, pemerintah harus tegas. Nah, inilah sebetulnya Pak. Jadi dalam upaya itu sebetulnya rancangan peraturan pemerintah yang baru itu coba disusun untuk mengakomodir itu, Pak. Nah, cuman kembali lagi sebetulnya yang seperti di Pak Victor sampaikan, bahwa di internal pemerintah sendiri kan ada yang pro dan ada yang kontra. Dan kalau kita lihat dari seluruh pembahasan-pembahasan yang muncul, justru yang kontra itu dari teman-teman pemerintah juga, yaitu dari Kementerian Perindustrian, Pak. Bahkan ada juga dari Kementerian Keuangan, ketika kita bilang gambarnya digedein, dia nggak mau. Terus kalau iklannya dilarang, Kemenperin nggak mau dan seterusnya. Jadi di dalam sendiri itu perang, Pak. Nah, kita sebagai civil society sebetulnya mendukung upaya yang integratif. Kalau tadi saya katakan, saya coba mengutip misalnya ada satu dokumen internal industri rokok. Mereka tahun 84, Pak. Ini industri rokoknya Amerika, dan saya kira ini jadi cerminan industri rokok lain di seluruh dunia, bahwa remaja itu adalah target. Jadi mereka memang melihat remaja itu sebagai peluang, karena biar bagaimanapun industri rokok akan tumbang kalau tidak ada generasi penerusnya, Pak. Oleh sebab itu, segala cara dipakai oleh dia, termasuk yang sedang kita bicarakan sekarang, yaitu iklan, promosi, dan sponsor. Itu adalah bagian integratif, dan itu frontline mereka untuk merekrut anak-anak kita supaya menjadi perokok. Nah, kalau tadi sarannya Pak Victor, tutup aja Pabriknya. pabriknya, itu kita sih dukung-dukung aja. Tapi saya kira juga perlu ada pentahapan. Di banyak negara mereka sudah mengatur yang namanya strategi end game untuk tobacco industry. Nah, di negara-negara Eropa, Amerika, dan sebagainya, industri tembakau ini sudah menjadi industri yang matahari terbenam.
Nah, kalau kita nih lagi matahari terbit, jadi Oh, baru terbenamnya terbit kapan ya? ini yang mungkin Malah baru baru terbit ya Pak terbit, ya? baru terbit. Dan saya kira pangsa pasarnya untuk Indonesia itu sangat tinggi. Oke. 70 juta orang merokok, 3 juta anak merokok, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat lagi, ya IPS itu adalah strategi dari industri untuk merekrut perokok pemula. Dan Baik. kalau pemerintah tidak tegas, apa yang dikhawatirkan Pak Victor akan terjadi dalam waktu Iya. dekat. Karena Pak Victor tadi juga sempat menyinggung bahwa udah nggak ada takutnya juga, mau ditakut-takutin dengan gambar segede apapun gitu ya, kata Pak Victor. Kalau pabriknya masih buka. Iya. Oke deh, tapi kan perlu tahapan gitu ya, seperti disebutkan tadi ya Pak, itu bagus ya. Baik, dan sebelum saya ke Pak Jasra untuk menanggapi pertanyaan Pak Victor, saya juga sudah terhubung dengan Pak Jaya di Jateng nih. Selamat pagi Pak Jaya. Selamat pagi. Ya, silakan singkat saja Pak Jaya. Langsung ke pertanyaan. Gini, masalah rokok ini nggak bisa kalau mau dilarang. Masalahnya ada petani tembakau ini gimana? Oke. Nah, rokok ini gaya hidup. Anak-anak kecil di sini banyak perokok nih. Jadi misal nggak ada yang jualan eceran batangan itu, anak-anak ini rombongan beli. Satu bungkus itu dibagi-bagi. Nah, rokok ini untuk gaya hidup. Siapa yang merokok katanya gaya. Sudah gagah, geleng-geleng. Nah, itu merokok. Oke. Baik. Oke. Pak Jaya mungkin ada usulan Pak Jaya. Itu kan anak-anak Ya, bahkan ini seharusnya betul kata Bapak tadi. Kalau mau dilarang ya ditutup aja pabriknya. Baik. Terima kasih Pak Jaya. Gitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jaya. Jadi karena nggak jual eceran, akhirnya pada patungan nih Pak anak-anak. Beli satu bungkus dibagi-bagi ya, ampun. Baik, dan sebelum kita tanggapi dua pertanyaan dari dua penelpon tadi dari Jayapura dan Jawa Tengah gitu ya. Saya akan jeda iklan terlebih dahulu, Pak Jasra dan juga Pak Tubagus. Tahan dulu dan nanti akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.